Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan boleh memelihara hidup kami. Hari ini kami rindu kembali untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Imamat, pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan bagi kita sampai dengan saat ini yang boleh memberkati seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk boleh memelihara alam. Kita dipanggil untuk memelihara alam. Sesungguhnya panggilan pemeliharaan alam bukanlah hal yang pertama sekali
dinyatakan di tahun ini, tetapi panggilan untuk memelihara alam itu sesungguhnya sejak Adam diciptakan itu sudah diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi bukan hal yang baru sesungguhnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal di dalam manusia yang paling dirindukan manusia sesungguhnya adalah waktu untuk berlibur. Orang-orang yang bekerja merindukan waktu untuk berlibur. Orang-orang yang sekolah merindukan waktu libur. Kenapa? Karena pada waktu libur itu adalah manusia bisa beristirahat dari segala rutinitas yang selama ini dikerjakannya. Memang ada banyak orang yang tidak mau beristirahat. Mereka tidak mau berhenti bekerja. Bekerja terus, dan hidupnya hanya untuk bekerja. Padahal ada banyak hal yang bermasalah di dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya untuk bekerja itu saja. Dan kita melihat memang sesungguhnya kehidupan manusia kerap sekali terjebak di dalam ritme yang terlalu cepat dan tanpa jeda. Padahal Tuhan sesungguhnya merancang manusia sejak semula, memberi kita perintah untuk beristirahat. Dengan cara apa? Mengkhususkan Sabat. Tuhan hendak menunjukkan sesungguhnya yang mau dikatakannya bagi kita adalah Dia sungguh mengasihi kita. Bahkan cintanya sesungguhnya ditunjukkannya lewat apa? Lewat Sabat itu. Hidup seluruh ciptaan akan seimbang melalui penerapan Sabat. Bahkan kalau kita memperhatikan, bukan manusia saja yang diperintahkan untuk boleh beristirahat, tetapi tanah juga. Ketika kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-25 ini, Tuhan Allah sedang menerapkan tahun Sabat bagi tanah untuk apa? Supaya berhenti berproduksi. Namun Tuhan akan tetap mencukupkan makanan bagi umat selama tahun itu. Karena sejak tahun ke-6 Tuhan sudah mengirim lebih banyak berkat bagi umat yang mengelola tanah itu. Nah, lebih jauh lagi, dan kita perhatikan tahun ke-50 tahun Yobel itu dikhususkan untuk apa? Mengadakan pembebasan. Sesungguhnya itu yang menjadi hal yang dibahas di dalam Imamat pasal yang ke-25 yang sudah kita baca itu tadi. Karena Sabat tiadakan agar kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Ambillah satu momen di dalam hidup kita, di dalam setiap minggu untuk membuang segala kekhawatiran kita dalam mencari nafkah. Juga sebagai momen untuk belajar berserah total kepada pemeliharaan Tuhan. Memang waktu beristirahat itu pada hari Sabat bukanlah hal yang identik dengan usaha mencari hiburan semata. Sabat perlu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Ilahi. Aktivitas yang memperkaya hidup batin seperti beribadah, bersekutu dengan saudara seiman, menikmati waktu bersama keluarga dan sebagainya. Tanpa menjaga Sabat, maka irama hidup kita tidak akan seimbang. Sabat akan mengajar kita betapa seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak khawatir berlebihan akan hidup ini. Dan kita melihat melalui Musa di sini bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada kita apa? Lewat Sabat itu supaya kita terpanggil memelihara ciptaan Tuhan itu. Dan kita melihat bahwa firman ini kan diberikan pada waktu orang Israel sebelum umat Allah itu memasuki tanah Kanaan, maka Tuhan memerintahkan supaya ada perhentian bagi tanah atau Sabat. Di mana selama 6 tahun itu tanah boleh dikelola, dikerjakan, dan tahun ke-7 harus istirahat. Yang dihubungkan dengan penciptaan yang dilakukan Allah di dalam Kejadian pasal 1, hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Jadi bukan hanya mengerjakan tanah yang dilarang, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa membersihkan ranting anggur dan memungut buahnya juga itu dilarang. Karena apa? Itulah yang disebut dengan hukum Sabat itu. Jadi apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang pertama adalah tahun Sabat meminta kita supaya kita bukan hanya bekerja saja. Supaya manusia bukan menjadi hamba tanah, tetapi juga tanah itu akan subur kembali. Jadi tanaman pun bisa tumbuh dengan baik kalau ada istirahat tanah itu. Jadi tidak terus-menerus diporsir tanah itu sehingga akhirnya tidak akan memberikan hasil yang baik. Dan kita banyak melihat memang kalau tanah
tidak diistirahatkan, maka tanah itu tidak akan subur lagi dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya sekarang kalau kita melihat model pertanian, khususnya di Indonesia, kadangkala kita melihat bahwa tanaman itu bisa tumbuh dengan baik adalah karena pengaruh daripada obat-obatan, pestisida, dan lain sebagainya. Kalau tidak memakai itu, tidak lagi menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi akibatnya ketika kita mengkonsumsi itu, mengakibatkan begitu banyak penyakit akan kita konsumsi. Makanya kenapa penyakit-penyakit yang dulu tidak ada sekarang itu muncul? Ya karena memang cara pengelolaan pertanian kita sudah kurang bagus lagi. Karena kebanyakan tidak lagi mempergunakan hal-hal yang alami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemudian kita melihat bahwa tanah itu, dari hal itu tadi yang kita sudah bahas itu, bahwa tanah pun haruslah istirahat dan tidak boleh ditaburi dan dituai. Artinya manusia tidak boleh semaunya terhadap tanah. Karena tanah itu adalah pemberian atau berkat Tuhan. Kita tidak boleh berpikir bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu hanya untuk kita saja, hanya untuk masa kita. Kita sesungguhnya harus memikirkan, mewariskan itu untuk generasi kita selanjutnya. Dan kita melihat tanah itu bukanlah tanah yang tidak bertuan. Sesungguhnya tanah itu diberikan Tuhan, dititipkan Tuhan bagi kita untuk dikelola. Supaya kita boleh memikirkan itu dengan baik. Gara-gara tangan-tangan jahil dan otak-otak kotor manusia di zaman ini, kita melihat begitu banyak perusakan-perusakan yang terjadi. Hutan itu dibabat habis. Bahkan kita melihat pengerusakan begitu banyak terjadi terhadap alam. Abrasi, erosi, dan segala macam itu. Kenapa itu bisa terjadi semua? Sesungguhnya kebanyakan adalah karena ulah daripada manusia. Banjir yang memakan korban jiwa, kebakaran-kebakaran hutan, dan lain sebagainya itu begitu banyak. Pekerjaan daripada tangan-tangan jahil daripada manusia dan pikiran-pikiran yang tidak benar, yang hanya memikirkan keuntungan sesaat saja. Padahal sebenarnya kita harus memikirkan bahwa generasi yang akan datang akan mendapatkan warisan dari kita. Apa yang kita wariskan? Kerusakan? Bagaimana hidup mereka nanti? Maka ini harus kita pikirkan bahwa Allah sesungguhnya meminta setiap umat untuk apa? Merawat alam, memelihara alam. Dan panggilan itu harus kita responi dengan cara apa? Kalau firman Tuhan mengatakan di sini menguduskan hari Sabat supaya ada waktu untuk tanah beristirahat, untuk memelihara alam ini, sekaligus juga waktu bagi kita beristirahat untuk menyatakan pujian kita bagi Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah begitu memperhatikan kita. Itu yang kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan membahas bagi kita tentang tahun Yobel. Setelah bangsa Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menghitung 7 tahun Sabat yang sama dengan 49 tahun. Dan sampai ke tahun yang ke-50, mereka harus memperdengarkan sangkakala pada waktu bulan ke-7 tanggal 10 di bulan itu. Dan pada waktu memperdengarkan bunyi sangkakala itu, mereka harus mengingat bahwa hari itu adalah hari pendamaian. Dan seluruh bangsa Israel haruslah menguduskan tahun yang ke-50. Ketika sangkakala diperdengarkan, maka terjadilah pembebasan di kalangan bangsa Israel. Seluruh mereka harus kembali ke tanah miliknya dan kepada kaum dan atau sepupunya. Demikian juga setiap hak milik harus kembali kepada si pemilik aslinya dan hutang-hutang dinyatakan lunas pembayarannya. Maka tahun ke-50 itu disebut tahun Yobel. Artinya Yobel itu adalah tanduk domba, shofar. Tanduk domba itu adalah sesuatu hal yang dibuat seperti suara trompet yang kemudian disebut dengan sangkakala. Maka ketika sangkakala diperdengarkan, pada saat itulah yang pembebasan itu terjadi. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penyiksaan, tidak ada lagi pemancungan. Maka kita melihat di sini agama atau apapun itu
yang didirikan oleh manusia, seharusnya ketika agama yang benar itu, maka agama itu akan membebaskan. Maka termasuk agama Kristen. Agama Kristen harus membebaskan. Maka tidak ada boleh di antara kita yang melakukan penindasan terhadap sesuatu hal yang di bawah kita. Kita semua harus memberikan pembebasan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Kristus membebaskan kita. Di kayu salib sesungguhnya sangkakala itu dibunyikan. Artinya apa? Ketika Kristus mati di kayu salib, maka semua orang yang percaya kepada Dia dibebaskan dari kuasa maut itu. Jadi ketika kita melihat salib Kristus di Bukit Golgota, bukan di Gunung Sinai lagi, sangkakala, yaitu salib Kristus memerdekakan kita. Artinya, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penindasan kekuasaan politik, tidak ada lagi penindasan perekonomian. Sekarang salib Kristuslah sangkakala itu yang berdiri di Bukit Golgota. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini, sesungguhnya kita harus benar-benar memikirkan bahwa Allah Tritunggal itu sungguh-sungguh menyediakan dan memelihara kehidupan kita. Karena itu, mari kita melaksanakan firman Tuhan ini. Panggilan memelihara alam itu diserahkan kepada kita. Karena bumi ini diwariskan bagi kita. Maka siapapun kita, apapun profesi kita, tugas dan tanggung jawab kita, yang diberikan Tuhan adalah memelihara alam semesta. Kemudian yang kedua, Sabat itu diberikan sekaligus ada peristirahatan bagi tanah. Dan kita juga harus memikirkan Sabat yang pertama yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan beristirahat itu juga menunjukkan bahwa kita juga perlu memiliki waktu istirahat di dalam kehidupan kita. Dalam pengertian ketika Sabat kita lakukan, memilih waktu, misalnya hari Minggu adalah kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk bermain-main. Maka Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Dia memikirkan kehidupan kita. Walaupun bekerja selama 6 hari, 6 tahun, maka tahun ke-7 selama 1 tahun itu justru Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baiklah kita di dalam hidup kita sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Panggilan kita memelihara alam. Panggilan kita untuk memberikan yang terbaik lewat hidup kita. Melaksanakan amanat Tuhan. Panggilan itulah yang sesungguhnya harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau di antara kita ada yang melakukan dalam tanda kutip penindasan terhadap orang di bawah kita, maka berhentilah. Karena Tuhan juga sudah membebaskan kita. Biarlah firman ini sungguh-sungguh meneguhkan kita. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa.
Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan sungguh baik bagi kami, sudah menolong kami dalam seluruh kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan bahwa Tuhan memanggil kami untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ampuni kami, jikalau selama ini mungkin kami lalai di dalam mengerjakan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Tapi hari ini kami rindu supaya Tuhan yang akan menolong kami, mengerjakan apa yang boleh kami lakukan di dalam memelihara ciptaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami di dalam seluruh kehidupan ini. Bagi kami yang mungkin sedang dalam pergumulan, sedang dalam sakit, penyakit, atau hal apapun yang menimpa hidup kami menyerahkan hidup kami supaya Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara, melepaskan kami, menyembuhkan kami, menolong kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu.